Coba dilihat kanan kirinya apa ada yang tidak hadir. Coba dilihat. Ada yang hadir semua. Ada semua. Oke. Sebelum kita mulai, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu yuk. Oke. Siap. Untuk Marsha boleh dipimpin. Untuk berdiri ya. Untuk yang lain kita berdiri. Yuk. Oke Bu. Ayo gimana ya Marsha? Pimpin. Ya Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sebelum mulai kita ice breathing terlebih dahulu. Ice breathingnya yaitu ada tangan, tangga, dan tangka. Ibu punya pulpen dan spidol. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama ada Artidia dan Marsha, yang kedua nanti ada Yurma, Zahra, dan Elena. Kalau ya si yang bunyi spidol, berarti dia pulpen. Nah, coba kalian berdiri dulu. Semuanya Bu. Ya. Kita mau sini. Ya. Kalau ibu bilang tangan, nanti kalian megang tangan. Kalau ibu bilang tangga, kalian akan megang ini. Nah, kalau tangga nanti kalian berebutan. Nah, gitu. Tapi Bu mau sengaja ya, Mbak. Harus tangan, tangga enggak. Nanti Bu pikir aja ya. Oke, dimulai. Mati kefokusan. 1, 2, 3. Tangga. Tangga. Gimana lagi? Tangan. 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 Tangga. Ya. Lagi. Ayo, lagi ya Bu. Fokus ya, fokus. Konsentrasi. Mulai. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga tangan. Tangga. Tangga. Jangan ngomong gitu. Oke. Sekarang udah fokus? Udah fokus. Oke, waduh kembali. Terima kasih Bu. Oke, apa kita mau belajar apa hari ini? Kita akan mempelajari tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Ibu tapi untuk Pancasila nanti bakal menjelaskan Pancasila pertama saja ya. Nanti mau buat jawab Pancasila. Tadi nanti kalau bilang Pancasila apa ngomong dasar negara Indonesia Bu. Ya. Oke, sebelum Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila, apakah ada yang tahu Pancasila itu apa? Dasar negara Indonesia. Apa dia? Dasar negara Indonesia. Benar. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dan juga Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologis negara Indonesia. Nah, Pancasila itu dari bahasa Sanskerta. Kalau Panca berarti 5, kalau Sila artinya prinsip atau asas. Berarti kalau kita gabungin itu jadi ada prinsip sila yang ada di Indonesia ya. Jadi Pancasila merupakan nusa dan pedoman kehidupan
Pancasilanya? Dari sini ya Bu. Oke, dari sini. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, Keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kemanusiaan. ketiga, Kesatuan Indonesia. keempat, Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah rakyat. kelima, Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tepuk tangan. Nah, sekarang mulai tadi. Bagaimana bunyi sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, salah satu hak warga negara Indonesia itu adalah menganut agama atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan dan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Apakah di kelas kita ada yang berbeda agama? Ada di sini? Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Gak ada kan? Nah, coba bayangin kalau misalkan teman kita yang dari beda agama, kan kita agama Islam nih. Kalau kita datang berbeda agama seperti Kristen atau Hindu, bagaimana sikap kita? Kita harus menghormati Bu. Jangan kita aja kalau kita ya, jodohnya agama kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus, nah ya sampai kayak gitu emang kalau suka ngadain ini. Masya nggak boleh gitu. Nah sekarang ini ada mengamalkan sila pertama Pancasila dengan catatan berbeda ajaran agama dan menghormati kalau berbeda agama, misalnya berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Tadi yang pas kita mau sebelum ibadah kita berdoa itu mengamalkan sila berapa? Pertama Bu. Benar. Tadi kan akhirnya kita ngomong baiklah untuk mengamalkan ibadah ini kita berdoa. Gak ada menurut kepercayaan masing-masing kan. Nah karena kita beragama Islam semua. Kalau ada yang beragama Kristen berarti menurut kepercayaan masing-masing. Karena kita menghormati agama lain. Oke sih. Yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Kalau kita lagi sholat, itu boleh kita ganggu nggak? Beragama Islam, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan karena yang beragama. Kita yakini Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, tapi tidak merendahkan, kita jangan merendahkan Tuhan seperti agama Kristen. Ih, Tuhan lo jelek atau apa, jangan seperti itu ya. Gak seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video tentang mengamalkan sila pertama. Simak ya. Toleransi beragama. Liburan panjang bagi sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk digital. Kita adalah hal wajib bagi laki-laki muslim. Semoga bersyukur ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Setelah yang disebut tadi, kita akan coba kita. Nanti dalam menu foto, bagian dan kita selesai ya. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid akan mulai masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kita. Siap. Acara kita nanti ada pengajian yang juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci? Tidak perlu Donita, kosong. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab ya. Aku mau. Iya, tapi kalau kami tidak bisa baca gelarnya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan menemani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah punya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran di Adat Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara pertama tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu,
dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia mengidamkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap dah, nanti aku pisin. Kalau di Islam, yang laki-laki pasti sunat ya? Iya dong, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya? Mereka terus asik ngobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Dek Zahra, baru datang ya? Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, ini Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Bonisa. Halo kakak-kakak, namaku Cahaya. Kok Kak Indra gak pakai hijab? Kamu juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Cahaya gak mau pakai hijab, mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Cahaya. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Cahaya? Aduh, sebenarnya ada saja. Itu karena Kak Bonita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zara, perhatikan cerita umumnya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Cahaya mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk. Oke, tadi udah menangkap ya tadi 3 kitab di sini Sudah. Jawab ibu makanya. Kesimpulan dari 3 tersebut apa? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Saya Bu. Nah, apa kiri? Jadi dalam video itu ada bermacam-macam orang yang memiliki kepercayaan atau agama yang menyukai ibu dalam satu ruangan habis pengajian. Nah itu menandakan kita harus saling menghargai, jadi timbullah rasa toleransi. Benar, tepuk tangan dong. Itu tadi tersebut ini kalau untuk Zahra. Nama Zahra tuh yang kecil tadi ya, jangan diperkawan ya. Ya, bukan Zahra kamu, tapi Zahra yang di sini, Zahra yang di sini. Itu jangan jadi contoh ya, karena kita jangan mengajak agama untuk ayo kita jangan pakai jilbab, jangan ya. Karena kan kalau pakai jilbab kan nggak semua agama nggak pakai jilbab kan. Nah, sekarang karena kau sudah mengerti, ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Tapi kayaknya Marsha ngantuk deh. Oke, kita harus bikin dulu nggak sih? Iya Mus, oke. Ibu punya tepuk tangan. Jadi namanya tepuk tangan tepuk semangat velocity. Wah, Tepuk tangan velocity. Ha, hu, ha, hu, ha, hu. Weh. Ayo Bu. Ya. Coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat velocity. Ha, hu, ha, hu, ha, hu. Weh.
sebentar dulu dah. Nah, Ibu, sekarang kalian coba kasih tahu jawaban dari nomor 1 itu apa? Jadi jawaban nomor 1 pertanyaannya kan bagaimana tanggapan kalian dengan gambar atau video tersebut? Jadi jawaban kami kita itu harus menghargai perbedaan agama yang ada, Bu. Terus kita harus toleransi juga. Kita nggak boleh membeda-bedakan agama. Benar sekali. Coba teman-teman buat kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1. Oh iya, tunggu sini. Makasih Zahra. Ya, Bu. Kita nomor berapa, Bu? Coba kalian jawabkan ke teman-teman kalian jawaban nomor 2 itu apa sih? Jadi di sini nomor 2 pertanyaannya bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama di lingkungan tempat kalian. Ya. Nah, contoh sikapnya itu yang pasti kita menghargai agama satu sama lain, Bu. Terus kalau di agama kita sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, Jadi kita benar. nggak lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan ibadah sholat tepat waktu nggak ditinggalin. Terus kita juga menghargai ibadah orang lain, Bu. Tidak mengganggu orang beribadah. Dengerin ya. Kalian Zahra. Ya, Bu. Makasih ya. Ini, Bu. Mana dulu. Kasih. Kok malu-malu? Kan ada paham kan dalam pengamatan sila pertama ketuhanan Maha Esa. Udah cukup paham, Bu. Nah, kan ini kan jawaban sila pertama. Nanti kita minggu depan akan menjelaskan pengamatan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Baik, Bu. Mungkin juga pertemuan pada pagi hari ini sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Tadi kan Amelia nih, sekarang Zahra. Oke ya, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita buang dan kita berdoa mulai. Amin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.